Hari ini, mari kita tonton film thriller kriminal baru 2023. Juego Perfecto. Film ini rilis November lalu. Ini film Russell Crowe, dibintangi nama terkenal, istri Chris Hemsworth dan adiknya, Liam Hemsworth, ikut membintangi. Mereka buat film thriller ini dengan biaya rendah. Mari lihat alur film Juego Perfecto, alias Poker Face. Russell Crowe, tak perlu banyak bicara. Cerita dimulai saat Jake Foley masih muda. Dari ingatannya, ia suka poker. Ia sering kumpul teman main kartu. Lama-lama, Jake asah skill poker, strategi dan psikologis. Ini membuat teman-temannya selalu kalah darinya. Ada menang, pasti ada kalah. Ada kalah, pasti ada dendam. Itu dia, ia buat masalah dengan Victor di jalan. Sepasang S39. Kita menang, bro, dasar anjing ini. Film pindah ke bertahun-tahun kemudian. Kini Jake 57 tahun. Miliarder. Ia terkenal karena pakai finansial untuk judi. Dengan teknologi, judi daring jadi industri barat. Ia dan teman masa kecil kumpulkan uang. Buat software judi daring. Saat pasar membesar, nilainya melonjak drastis. Bahkan lewati Buffett. Masuk top 10 Forbes. Saat puncak, pengguna daringnya 100.000 orang. Makin banyak pengguna, makin diawasi. Pemerintah AS hubungi Jake, minta ubah kode software jadi software mata-mata militer. Program ini untuk negara, awasi penjudi ilegal. Intinya, mereka harus layani pemerintah atau tutup. Jake terpaksa setuju. Ini buat Jake hilang banyak pelanggan. Bisnisnya memburuk, teman-temannya menjauh. Kesialan tak berhenti. Usai kebakaran, Jake sakit. Diagnosis, kanker pankreas, penyakit tak tersembuhkan. Itu seperti hukuman mati bagi Jake. Kata Zhao Bensan, inilah tragedi hidup. Sudah mati. Punya uang pun tak bisa dipakai. Jake putus asa. Terpaksa bahas wasiat dengan pengacara. Bertahun-tahun di industri, ia tahu betul masyarakat ini. Jake juga lihat tembus pikiran orang lain. Terutama pejabat pemerintah tak bermoral. Mereka sudah lama incar perusahaannya. Tapi itu hanya masalah kecil. Yang paling ia khawatirkan, putrinya, Rebecca, baru lulus kuliah, tak punya banyak pengalaman sosial. Jika ia tinggalkan harta, pasti habis. Ada juga istrinya, Laura, tapi ia tak percaya. Laura hanya istri keduanya. Ternyata istri pertama Jake tewas kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Hati Jake tak pernah lupakan istri pertamanya. Itu sebab ia dan Laura tak bisa dekat. Ada alasan lain. Meski serumah, mereka tak pernah tidur bersama. Kini Jake nyaris tak percaya siapapun di sisinya. Tentu saja ini seperti penyakit profesi Jake. Dalam judi, orang harus selalu waspada. Jika begitu, Jake hanya atur pertaruhan. Ia kaya dari judi, ingin akhiri semua dengan judi. Ia cari teman masa kecilnya lewat bandar. Sejak pisah, ia tak pernah ketemu mereka. Lalu ia ajak mereka ke vilanya. Tak ada yang tahu apa yang akan Jake lakukan. Tapi teman masa kecilnya punya rencana sendiri. Mickey bawa pistol ke villa. Apa dia mau merampok? Setelah itu Paul datang. Apa dia juga merencanakan sesuatu? Tapi karena Jake di rumah malam itu, ia batalkan rencananya. Tidak, bukan malam ini. Jelas, dia akan ada di sana. Aku takkan terlalu dekat. Dia akan sadar. Kumohon batalkan rencananya. Pria berkacamata ini Alex. Dia sepertinya selingkuh dengan Laura. Teman macam apa mereka? Hanya teman palsu. Tak lama, Jake umumkan aturan main. Game ini mudah. Texas Hold'em yang mereka mainkan dulu. Jake beri tiap pemain chip senilai 5 juta dolar. Pemenang ambil semua, kalah tanggung sendiri. Beberapa bingung, bukankah ini taruhan gila? Mereka tetap Tekken setuju. Tapi yang mengejutkan, pengacara Jake juga ikut. Dunia orang kaya memang aneh, tapi masih bisa dipahami. Toh Jake akan mati, buang sedikit harta tak masalah. Kini muncul karakter baru, Penelope, pembagi kartu berbaju seksi. Putaran dimulai. Watak seseorang pasti terlihat di meja judi. Alex dan Paul terlihat sedang merencanakan sesuatu. Tapi cara main mereka tetap ceroboh. Mickey masih ceroboh seperti dulu. Di putaran pertama ia langsung lawan Jake. Terima kasih atas undangannya. Saya ikut. Semua. Untung kartu mereka sama. Uang taruhan dibagi 2. Kalau tidak, Mickey bisa pulang duluan. Tak lama, bel pintu berbunyi. Ada yang membuka pintu luar. Jake suruh pengacaranya, Sam, cek. Sam nyaris tewas karena serangan mendadak dari belakang.
Ternyata itu hanya serangan, bercanda, yang menyusup Andrew, sahabat karib Jake sejak kecil. Dialah yang ubah software untuk kerja sama pemerintah. Jake panggil dia karena ingin Andrew ungkap info. Setelah software diubah, pemerintah bisa lacak siapa saja. Jake tak sengaja lihat apa yang teman-temannya lakukan selama ini. Bisa dibilang, mereka sembunyikan dan lakukan banyak hal jahat. Jake sudah tahu semua. Ia panggil mereka hari ini hanya untuk dengar kejujuran. Ia rasa ia akan mati. Sudah saatnya akhiri semua. Ia tak mau tinggalkan harta ke putrinya hanya untuk diambil teman-teman palsunya. Lalu Jake bilang, minuman yang mereka minum sudah diracuni. Hanya dia yang punya penawarnya. Jika mau hidup, mereka harus akui semua kesalahan yang sudah dan sedang mereka lakukan. Mickey yang pertama bicara. Ia bilang alasannya datang. Ia mau bunuh diri di depan semua. Makanya ia bawa pistol. Sejak berpisah, Mickey paling terpuruk. Ia juga pecandu alkohol. Lihat temannya makin sukses. Ia makin terpuruk. Ia tak punya muka minta tolong. Jadi ia putuskan akhiri semua malam ini. Berikutnya pengakuan Alex. Ia lakukan hal kotor. Ia bilang ia cinta seorang wanita. Wanita itu istri Jake. Singkatnya, ia selingkuh dengan istri Jake. Terakhir, pengakuan Paul. Masalahnya jauh lebih serius. Setelah mereka berpisah, Paul pakai uang beli jabatan. Sejak itu ia mau cuci tangan. Hidup normal. Tapi jabatan yang ia beli tak mudah. Di sebuah pesta, Paul mabuk, masuk perangkap. Ia berhubungan dengan anak di bawah umur. Akibatnya, ia diperas uang tebusan besar. Membuatnya putus asa. Itu sebabnya ia memikirkan Jake. Tapi tak berani minta tolong. Ia malah pilih kerja sama dengan pemerasnya untuk merampok Jake. Dengan itu, ia bisa bayar tebusan besar itu. Jake dengar, tak marah, malah puas. Sebenarnya Jake tahu semua ulah mereka lewat software mata-mata Andrew. Yang ia mau cuma dengar pengakuan mereka langsung. Lalu Jake ungkap tujuan asli pertemuan. Usai berpisah, Jake jual saham perusahaan, berikan bagian ke tiap temannya, agar teman-temannya bisa pakai uang itu saat susah. Tapi yang paling menyakitkan bagi Jake, saat teman-temannya susah, tak ada yang minta tolong padanya. Mereka malah punya rencana sendiri, bahkan kerjasama dengan kriminal. Dengar ucapan Jake, teman-temannya malu, tapi malu tak berguna. Saat itu, Victor si pemeras Paul, bersama anak buah, serbu rumah Jake. Mereka siap rampok harta. Untungnya villa Jake punya ruang rahasia. Teman-temannya lolos. Lukisan terkenal dicuri. Tapi Jake tak sedih. Ini cuma seperti bangkrut lagi. Saat itu, Rebecca panik. Ia temukan rekam medis ayahnya. Ia tahu ayahnya sekarat. Ia segera telepon ibu tirinya jemput dia. Mereka ke tempat Jake, tanya kebenaran penyakitnya. Baru masuk rumah, Rebecca ditangkap perampok jadi sandera. Dalam putus asa, Jake turun tangan selamatkan putrinya. Sampai saat itu, ia tak izinkan teman-temannya keluar. Alasannya sederhana, ia akan mati. Tak perlu ambil risiko nyawa teman. Aksi Jake ini menyentuh teman-teman yang nonton di kamera. Akhirnya mereka kumpulkan keberanian, serbu keluar lawan perampok. Begitulah, semua teratasi. Tapi akhir filmnya adalah inti segalanya. Tujuan Jake bukan musnahkan Victor. Ia manfaatkan peluang ini bantu teman-temannya atasi masalah. Sama seperti Itachi, maksudnya Uchiha, dan Sasuke. Sebenarnya Itachi hanya mau bantu adiknya lolos dari ular besar yang mengancam Sasuke. Wasiat terakhir Jake, bagi $50 juta ke tiap teman. Uang itu cukup untuk sisa hidup mereka. Ia juga bebaskan Laura agar bahagia dengan Alex. Dari sini kita lihat EQ Jake sangat tinggi. Ia bisa wariskan seluruh harta ke putrinya, Rebecca, tapi itu akan buat putrinya diincar dan diganggu. Hanya dengan pakai uang selesaikan masalah teman, barulah mereka mau bantu putrinya. Ini bantu putrinya dapat masa depan lebih baik. Seperti Gao Qiqiang, jika dia tak bantu Laomo, mana mungkin Laomo mau bantu bunuh orang. Laomo, suami Huang Cui-Cui. Saya rasa Jake pasti baca buku strategi Sun Tzu. Baik, film hari ini berakhir di sini. Yang tertarik bisa langsung tonton filmnya. Saya Gu Fang Review. Jangan lupa like, follow, dan komentar. Ya, jangan lupa share video ini ke teman-teman. Terima kasih atas dukungan dan cinta kalian. Sampai jumpa lagi.